akan jawab ya. Oke, jika Anda oke, jika Anda seorang manajer pemasaran ya. Oke, Anda jawab ya. Jika Anda seorang manajer pemasaran, dalam hal ini adalah sepatu atau sandal ya. Oke, ini kita lebih ya. Nah, jika Anda seorang manajer pemasaran, Anda memasarkan sepatu atau sandal. Nah, Anda ditugaskan oleh perusahaan ya untuk menjual produk tersebut ke daerah yang penduduknya ya tidak pernah memakai sepatu ya. Nih. Oke. Ya. Apakah Anda akan tetap masuk ke pasar tersebut atau tidak? Oke. Silakan. Oke, selamat malam juga Mbak Muntiah. Oke, kita juga baru mulai 1 jam yang lalu. Oke. Ya, selamat bergabung. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Ini ada pertanyaan ya. Jika Anda seorang manajer pemasaran ya, sepatu dan sandal ya. Nah, Anda ditugaskan oleh perusahaan untuk menjual ya produk tersebut ke daerah yang penduduknya tidak pernah memakai sepatu. Dalam hal ini adalah suku Baduy. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan tetap masuk ke pasar tersebut atau tidak? Oke, Mbak Yuliana jawab masuk. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Mbakku tidak. Mbak Kartini tetap masuk. Oke. Cuma kalau masuk butuh proses yang lama, Pak. Harus mendapatkan itu. Oke. Nah, ini gaya-gaya manajernya udah kelihatan nih. Ada yang overconfident ya, ada yang less confident gitu ya. Ada yang digaris gitu ya. Harus konsultasi dulu dengan pemimpin suku Baduy. Oke, kalau oke, cukup ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya, kalau seperti ini ya, kita nanti akan melihat ya. Anda lihat ini ya, oke. Kita lihat ini adalah pasar gitu ya. Ini adalah segmen, ini pasar sepatu. Pasar sepatu Baduy itu masih luas gitu ya. Artinya kalau kita masuk kemari, kemungkinan berhasilnya besar gitu ya. Beda dengan pasar sepatu atau sandal ya. Ini saya garis-garis ya. Ya. Ini saya garis-garis nih. Ini ada pasar sepatu nih. Oke, cukup sampai segini. Oke. Misalkan ini pasar sepatu di Taiwan ya. Ada Nike, sepatu olahraga ya. Nike, ada Balance, ada Adidas, Puma, kemudian ada apa lagi tuh? Banyak gitu ya. Nah, kalau pasarnya seperti ini gitu ya. Artinya kemungkinan kita masuk ya, itu prosesnya panjang. Kenapa? Karena kita butuh promosi agak kencang. Karena barang kita baru gitu ya. Nah,
sedangkan pesaing sudah masuk dulu ya. Tetapi kalau kita masuk gitu ya, kita masuk ke sini ya, ke apa mantan karyawan. Oke, kalau kita masuk ke yang ini gitu ya, yang suku Baduy ini gitu ya. Oke, ini pasarnya terbuka luas, artinya kemungkinan kita berhasil akan tinggi gitu ya. Oke, oke, kita ya peluangnya tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, oke. Nah ini tadi 4 variabel penting dalam segmentasi: geografis, tempat tinggal ya, demografis nih ya, variabel demografis, umur, usia ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kenapa harus ada seperti ini. Coba anda perhatikan ya, siapa yang menggunakan sepatu atau sepatu high heel ya, sepatu yang haknya sangat tinggi ya, itu umumnya ditujukan untuk usia teenager gitu ya. Ya, orang dewasa ya. Cencunai Cha dan Cipai. Oke. Ya, high heel ditujukan untuk orang dewasa. Nah, gadis dewasa ya. Nah, bagi usia lanjut seperti usia yang 60 ke atas, itu biasanya sepatunya atau sandalnya ceper gitu ya. Kecuali yang orangnya gaul gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian pas variabel psikografis, gaya hidup ya. Gaya hidup juga mempengaruhi orang gitu ya. Coba Anda perhatikan sekarang ya. Kalau Anda memakai sepatu panjang, kalau di Taiwan kan banyak nih di musim dingin memakai sepatu yang sampai sepatu bot ya, yang sampai sampai ke dengkul gitu ya. Nah, kalau itu kita pakai di Indonesia, itu kita bisa diketahui smooth gitu ya. ya dianggap ini diketawain gitu ya, ketawain sama semut. Kenapa? Karena di Indonesia itu musimnya panas terus gitu ya. Ketawain ayam. Ya, ketawain ayam. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, targeting ya. Oke. Artis masuk desa. Ini Indonesian Idol. Oke. Targeting adalah sekelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Ya. Konsentrasi pada satu segmen dengan produk yang spesifik. Nah, ini Volkswagen, kendaraan PW gitu ya. Kendaraan yang model-modelnya unik gitu ya. Kemudian spesialis selektif, satu atau bersama menguntungkan. Diterima oleh berkonsumen. Nah, ini silahkan dibaca ya, silahkan dibaca saja. Mini Cooper, wah ini seleranya tinggi sekali nih Mbak Nani nih. Oke, saya juga pengen nih punya Mini Cooper nih. Iya. Oke. Nah, sekarang positioning ya. Iya. Oke. Nah, ya Mini Cooper itu mobil Eropa gitu ya, mobil Eropa. Oke. Nah, positioning bagaimana perusahaan menanamkan image di benak konsumen. Oke. Coba berikan contoh gitu ya. Coba berikan contoh ya, yang dari sejak Anda kecil gitu ya sampai sekarang Anda sangat setia dengan produk tersebut ya. Oke, silakan berikan saya contoh ya. Oke.
ya. Berikan contoh ya. Ya. Pepsodent, betul. Ada lagi minyak kayu putih Caplang, sabun Look, ya. Yang sampai hari ini gitu, sampai Anda ke Taiwan pun Anda pakai produk itu. Ya. Nah, kalau itu terjadi pada diri Anda, ya, maka artinya produk atau merek tersebut ya sudah berhasil menanamkan image-nya di benak Anda. Ya. Nah, itu positioning. Artinya Anda tidak pernah ke lain hati selain produk tersebut. Nah, mereka berhasil. Oke. Nah, oke. Setia ya. Setia pada pasangan. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini enggak usah. Setiap tikungan ada. Wah, itu ini Mbak. Kalau itu nasi Padang Mbak. Setiap tikungan ada. Oke, kita lanjut ke perilaku konsumen. Nah, ini perilaku kita sekarang. Kita memahami perilaku konsumen. Ya, memahami kita. Ya, pasar organisasi dan perilaku pembelinya. Oke. Ini gambarnya nih. Oke, kita lihat ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar skala kebutuhan ya, dari berbagai macam konsep ya. Yang paling utama adalah kebutuhan Maslow ya, skala kebutuhan menurut Maslow. Nah, ini kebutuhan ekonomi ya. Ada variabel psikologis, pengaruh lingkungan, situasi pembelian. Nah, ini marketing mix nih. Apa yang menstimulusnya, apa yang mendorongnya gitu ya. Yang pertama, pengenalan ini consumer decision process. Proses pengambilan keputusan oleh konsumen, pembeli ya. Pengenalan problem, masalah, baru keputusan pembelian. Nah, mencari informasi ya. Mencari informasi itu artinya barang apa yang dia butuhkan, di mana tempatnya ya. Kemudian mencari alternatif, mana barang yang sesuai dengan kantongnya, mana yang lebih rendah harganya gitu ya. Kemudian kriterianya, kalau ada sama barang-barang yang sama kualitasnya, harga sama, maka kita cari kriteria lain, evaluasi alternatif. Oke. Nah, ini kembali posisinya. Setelah ini postpone decision, kita sudah tahu oh barang ini ada di sini, harganya sekian ya, terjangkau oleh kita. Oke. Nah, setelah itu bagaimana pengalaman setelah membelinya? Ternyata barang yang dibeli itu mengecewakan gitu ya. Artinya sesuatunya unexpected, tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Maka feedbacknya adalah negatif. Kalau positif, maka positif. Ya. Oke, motif rasional, motif emosional. Oke. Oke, nah ini pasar organisasi dan perilaku pembelinya. Pasar industri perusahaan, mie instan ya. Kemudian pasar menjual kembali nih, perantara, penjual besar, penjual eceran ya. Beberapa produk gitu ya. Beberapa produk itu harus melalui beberapa agen ya. Agen lah, kalau penjual besar itu agen. Baru sampai ke penjual eceran. Nah, ada lagi namanya pasar pemerintah dan institusi, rumah sakit, kecamatan, wali kota. Jadi ada barang yang tidak dijual untuk umum ya, tetapi hanya dijual untuk institusi ya. Perilaku pembelian organisasi, perbedaan permintaan ya, permintaan derivatif dan tidak elastis. Oke.
nanti kita buat apa namanya